Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan pengertian dan bagian-bagian dari surat legal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kifah Julansyah. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari surat keputusan. Nah, surat keputusan adalah surat yang memuat keputusan yang dibuat oleh pimpinan suatu organisasi atau lembaga yang terkait dengan kebijakan organisasi atau lembaga tersebut. Surat keputusan ini memiliki dua bagian pokok. Yang pertama yaitu ada konsideran. Dasar atau dasar hukum dibuatnya keputusan tersebut. Pada bagian ini terdapat kata-kata seperti menimbang, mengingat, membaca, mendengar, dan memperhatikan. Nah, yang kedua itu yaitu diktum keputusan. Isi keputusan tersebut ditandai dengan adanya kata memutuskan dan menetapkan. Pedoman menyetujui surat keputusan. Yang pertama yaitu ada bagian pembuka. Surat dibuka dengan senang hati seperti menimbang, mengingat, membaca, mendengar, atau memperhatikan. Yang kedua itu ada bagian tengah. Di bagian tengah ini menyampaikan keputusan yang dibuat. Yang ketiga ada bagian penutup. Di bagian penutup ini penegasan pelaksanaan atau antisipasi bila terjadi kekeliruan atau perubahan keputusan yang telah dibuat. Nah, yang keempat ini ada tembusan. Di bagian tembusan ini surat keputusan selalu mengeluarkan dengan tembusan karena surat keputusan perlu banyak pihak yang harus membantah tentang adanya kebijakan baru tersebut. Ini adalah wujud contoh dari surat keputusan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Hidayatullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat perjanjian. Yang pertama, pengertian surat perjanjian. Surat perjanjian adalah sebuah surat yang berisikan tentang perjanjian ataupun kesepakatan antara dua belah pihak mengenai kewajiban dan hak dari masing-masing pihak yang bersifat mengikat diri untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Perlu diketahui bahwa secara umum surat perjanjian ini terbagi menjadi dua, yaitu surat perjanjian autentik adalah surat perjanjian yang dalam proses pembuatannya dihadiri atau diketahui oleh pejabat pemerintahan yang ditunjuk sebagai saksi. Lalu yang kedua ada surat perjanjian di bawah tangan adalah surat perjanjian yang dalam proses pembuatannya tidak menggunakan saksi dari pejabat pemerintahan. Lalu ada fungsi surat perjanjian sebagai sebuah bukti yang autentik bahwa terdapat pihak-pihak tertentu yang telah melakukan sebuah kesepakatan atau perjanjian. Selain itu, surat perjanjian ini juga dapat menjadi sebuah dasar dalam melaksanakan hal-hal yang telah menjadi kesepakatan oleh pihak-pihak yang telah membuat perjanjian. Beberapa ciri-ciri dari surat perjanjian. Yang pertama, isi dari surat perjanjian pasti berdasarkan hukum, kesusilaan, serta terikat dengan kepentingan umum dan ketertiban. Lalu yang kedua ada objek dari sebuah surat perjanjian disebutkan dengan jelas. Lalu yang ketiga, penulisan identitas dari pihak-pihak yang terkait ditulis dengan lengkap dan jelas. Perjanjian. Scott J. Burnham mengemukakan beberapa hal yang perlu dicantumkan dalam kerangka sebuah surat perjanjian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada bagian pembuka. Lalu yang kedua ada identitas dari para pihak. Lalu yang ketiga ada peralihan atau transisi. Lalu yang keempat ada latar belakang. Lalu yang kelima ada definisi. Lalu yang keenam ada klausul transaksi. Lalu yang ketujuh ada penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Wulandari. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai surat tugas. Pengertian surat tugas adalah surat resmi yang dibuat atau dikeluarkan oleh seorang pejabat yang berwenang di
instansi atau lembaga tertentu di mana isinya menugaskan seorang pegawai atau staf untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi maksudnya di sini surat tugas ini dibuat jika ada seorang pegawai atau staf yang akan melakukan suatu pekerjaan di luar perusahaan, misalnya di instansi tertentu atau lembaga tertentu, entah itu di luar kota, luar provinsi, ataupun di luar negeri dengan jangka waktu yang ditentukan. Fungsi surat tugas adalah sebagai dokumen pengesahan formal bagi pengemban tugas terhadap tugas yang harus dilakukan atau dijalankan. Selain itu, surat ini juga dapat membantu mempermudah tugas pejabat pelaksanaan tugas dalam berhubungan dengan instansi atau lembaga yang berhubungan dengan tugas tersebut. Jadi maksudnya, surat tugas ini juga berguna untuk izin bila seorang pegawai atau staf itu ingin melakukan pekerjaan di perusahaan lain. Karena setiap perusahaan pasti memiliki prosedur-prosedur jika ada seorang yang ingin melakukan pekerjaan di perusahaannya. Karena itu kenapa surat tugas ini sangat diperlukan dan termasuk ke dalam surat pelajar. Di surat tugas 1, di dalam surat tugas harus dijelaskan tentang adanya penugasan dari pimpinan kepada seorang pegawai atau staf untuk pekerjaan tertentu. Jadi maksudnya di surat tugas itu harus banget dijelasin atau disebutin pekerjaan apa yang akan dilakukan oleh pegawai tersebut. Kedua, surat tugas menggunakan bahasa yang baku atau resmi, di mana isinya dibuat dengan singkat, padat, dan jelas. Jadi maksudnya, surat tugas ini harus dibuat dengan ejaan yang benar dan baik, lalu dibuat dengan singkat, jelas, dan mudah untuk dipahami, dan bahasa yang digunakan tidak berbelit-belit. Ketiga, di dalam surat tugas harus dilengkapi dengan kop surat, judul surat, nomor surat, isi surat, tanggal, nama, dan tanda tangan pejabat pemberi tugas, nama, dan tanda tangan penerima tugas. Keempat, surat tugas harus dibubuhi dengan stempel instansi yang bersangkutan. Karena biasanya di surat legal itu sangat wajib banget ada yang namanya stempel, gak cuma di surat tugas saja. Bagian-bagian di surat tugas. Pertama, kepala surat atau kop surat. Kedua, judul surat, biasanya ditulis dengan surat tugas. Ketiga, nomor surat. Keempat, identitas penjabat pemberi tugas, ini biasanya atasannya, yaitu namanya. Kelima, identitas pegawai atau staf penerima tugas. Jadi ini wajib banget harus ada karena jelas siapa yang akan melakukan pekerjaan di perusahaan itu atau instansi tertentu itu. Keenam, isi surat tugas yang menjelaskan tentang pekerjaan yang harus dilaksanakan penerima tugas, jangka waktu, dan penanggung jawabnya. Ini sama, jadi harus ada yang namanya jelas penerima tugasnya siapa, jangka waktunya ini harus jelas juga sampai kapan, entah itu seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, ataupun setahun. Dan penanggung jawabnya juga harus ada, karena jika sampai ada suatu hal yang terjadi, jadi akan ada yang namanya bertanggung jawab, seorang yang akan bertanggung jawab itu. Ketujuh, keterangan tempat dan waktu pemberi tugas. Kedelapan, kolom tanda tangan pemberi tugas dan penerima tugas, dan biasanya juga harus ada stempelnya. Berikut adalah contoh surat tugas. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanan Firda, saya akan menjelaskan tentang surat kuasa. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari surat kuasa. Surat kuasa adalah surat yang berisi pelimpahan wewenang dari seseorang atau pejabat tertentu kepada seseorang atau pejabat lain. Pelimpahan wewenang dapat mewakili pihak yang memberi wewenang dalam urusan pribadi, bisnis, ataupun dalam masalah hukum.
Kemudian, macam-macam surat kuasa. 1. Surat kuasa pengambilan dokumen kependudukan. 2. Surat kuasa pengambilan penetapan ahli waris. 3. Surat kuasa mencairkan uang. 4. Surat kuasa penjualan. 5. Surat kuasa pengambilan keputusan usaha. 6. Surat kuasa pengambilan keputusan politik. 7. Surat kuasa pengambilan uang di bank. Ciri-ciri surat kuasa. 1. Surat berisi pemberian kuasa atau wewenang kepada seseorang untuk mengurus sesuatu kepentingan. 2. Bahasa yang digunakan singkat, lugas, efektif, dan tidak berbelit-belit. Kemudian bagian-bagian surat kuasa. 1. Kepala surat. 2. Nomor surat. 3. Pemberi kuasa. 4. Identitas pemberi kuasa. 5. Penerima kuasa. 6. Identitas penerima kuasa. 7. Hal yang dikuasakan. 8. Waktu pemberian kuasa. 9. Tanda tangan penerima dan pemberi kuasa. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi surat kuasa. Fungsi dan manfaat surat kuasa ini adalah sebagai bukti pernyataan dari pemberi kuasa bahwa pihak penerima kuasa memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan hal yang dijelaskan pada isi surat kuasa. Kemudian saya akan menjelaskan tentang contoh surat kuasa, di mana dalam contoh surat kuasa berikut, paragraf pertama berisi tentang identitas pihak pertama atau pihak yang memberikan kuasa. Kemudian paragraf kedua berisi tentang identitas pihak kedua atau pihak yang diberikan kuasa. Lalu paragraf selanjutnya berisi tentang hal-hal yang dikuasakan. Dalam konteks surat ini, bahwa pihak kedua diberikan kuasa untuk mengambilkan paspor pihak pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat berita acara. Yang pertama yaitu pengertian. Berita acara merupakan bukti yang legal dan berisi pernyataan serta pengesahan dalam suatu acara, serah terima, peristiwa, jual beli, atau transaksi dan insiden. Berita acara biasanya digunakan untuk bukti legal suatu kejadian yang tertentu. Selanjutnya, cara membuat berita acara. Yang pertama, acara kegiatan sebaiknya diberikan secara terperinci, seperti peletakan nama, tempat tinggal, tanggal lahir, alamat rumah, dan lain-lain, berada dalam tata urutan yang tepat. Ini dapat memberikan keabsahan informasi yang ada seperti hanya nomor identitas, KTP, NPWP, dan SIM. Yang kedua, urutan waktu kronologi dan latar belakang harus setara dan jelas. Yang ketiga, tempat peristiwa perlu dicatat, seperti alamat lengkap, mulai dari kode pos. Yang keempat, adanya tanda tangan dari pihak-pihak yang terlibat dalam acara. Yang kelima, harus memiliki saksi ketika dibutuhkan untuk keabsahan suatu berita. Yang keenam, memiliki kesepakatan dalam berita acara seperti terima barang, jabatan, dan pekerjaan yang lebih rinci. Selanjutnya, tujuan. Secara umum, kegunaan surat berita acara adalah sebagai alat dokumentasi atau pegangan untuk sebuah lembaga atau institusi yang membuktikan bahwa sudah terlaksana suatu kegiatan atau peristiwa tertentu, sudah terjadi pada waktu dan tanggal yang sudah ditentukan. Nah, di sini ada contoh surat berita acara, mulai dari nama yang lengkap dan yang lainnya, serta ada tanda tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.